Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas materi bab 2, yaitu mengenai ruang lingkup manajemen dan juga pekerjaan kantor. Nah, tapi sebelum itu, mohon izin untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Raka Wahyuanda yang akan memimpin jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Yang tentunya di sini saya nggak sendirian, melainkan sudah bersama dengan rekan-rekan saya dari kelompok 10. Yang pertama ada Neneng Soehartini, ada saya sendiri yaitu Raka Wahyuanda, dan selanjutnya ada Putri Kalista Rohantiana. Nah, kemudian kelompok kami ini akan membahas materi apa aja sih? Nah, materi yang akan pertama kali dibahas adalah pengertian dan juga jenis-jenis pekerjaan kantor, dan juga ada peranan pekerjaan kantor. Kemudian juga kami akan membahas ciri-ciri dari pekerjaan kantor, macam-macam pekerjaan kantor, fungsi dan peran kantor, dan yang terakhir ada tata usaha pekerjaan kantor. Jadi tanpa menunggu lama-lama, mungkin langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, jadi materi yang pertama adalah pengertian dari pekerjaan kantor. Nah, pekerjaan kantor ini bisa dibilang adalah sebagai segala aktivitas untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirimkan, dan juga menyimpan dalam kantor gitu. Nah, selanjutnya adalah apa sih kantor kalau misalkan kita tanya gitu ya kan. Nah, kantor ini ada dua perbedaannya kalau misalkan kita lihat dari pengertian. Yang pertama ada pengertian dari dinamis, dan juga yang selanjutnya ada statis. Nah, kalau dinamis ini itu kantor merupakan proses terlaksananya kegiatan dan juga organisasi seperti mengumpulkan data, mencatat data, mengolah data, dan juga menyimpan, kemudian mendistribusikan data. Jadi bisa dibilang berhubungan soal mengolah data seperti itu. Nah, kalau misalkan yang statis, ini adalah suatu tempat atau ruangan, biro instansi, lembaga, badan usaha, dan juga perusahaan ataupun organisasi. Jadi itulah pengertian dari kantor. Selanjutnya adalah pengertian dari bekerja dan juga pengertian kantor lagi nih. Nah, apa sih bekerja itu? Jadi kalau misalkan kita lihat dari pengertian, bekerja merupakan suatu kegiatan dan juga tugas yang berpedoman pada prosedur kerja. Pekerjaan kantor sebenarnya bukan tugas perorangan saja loh, melainkan dilakukan dengan proses kerjasama, di mana setiap pegawai kantor terikat pada prosedur kerja. Nah, kemudian adalah pengertian dari kantor lagi nih. Nah, jadi kantor itu merupakan tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha atau administrasi di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan juga prosedur untuk menangani data dimulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai mendistribusikannya. Nah, ini sesuai dengan pengertian kantor menurut sifat dinamis yang tadi kita bahas. Nah, berikutnya adalah pengertian pekerjaan kantor menurut George R. Terry. Nah, apa sih menurut dia itu pekerjaan kantor? Jadi menurut dia adalah pekerjaan kantor meliputi penyampaian keterangan secara lisan dan pembuatan warkat-warkat tertulis serta laporan-laporan sebagai cara untuk meringkas banyak hal dengan cepat guna menyediakan suatu landasan fakta bagi tindakan kontrol dari pimpinan. Nah, kemudian juga ada pengertian pekerjaan kantor menurut William Leffingwell dan juga Edwin Robinson. Jadi kata mereka itu pekerjaan kantor adalah berkenaan dengan warkat-warkat dari badan usaha, pembuatan warkat-warkat dan pemeliharaannya untuk digunakan mencari keterangan di kemudian hari. Nah, yang terakhir adalah pengertian kantor. Ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah arti sempit dan juga arti luas. Nah, kalau misalkan arti sempit, itu bisa dibilang bahwa tata usaha atau pekerjaan tulis-menulis, atau bahasa Inggrisnya itu clerical work. Nah, kalau misalkan yang arti luas, itu ada pekerjaan kantor merupakan rangkaian kegiatan seperti menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan juga menyimpan data, dan juga keterangan-keterangan yang diperlukan dalam organisasi, seperti itu. Baik, setelah kita membahas mengenai pengertian dari pekerjaan kantor, selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai jenis-jenis dari pekerjaan kantor. Nah, jadi yang pertama itu ada pekerjaan tulis-menulis. Jadi, pekerjaan tulis-menulis ini merupakan kegiatan mencatat surat dengan berbagai peralatan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan juga disimpan. Nah, selanjutnya ada kegiatan mengetik. Nah, kegiatan mengetik ini sebenarnya hampir sama dengan menulis, tapi bedanya ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih menghemat tenaga dan waktu, lalu ada mempercepat pekerjaan,
Lalu tersedianya warkat akan semakin teratur dan juga sah. Lalu yang terakhir ada keseragaman dalam menyalin, terutama jika warkatnya banyak. Terus yang terakhir adalah praktis, karena ini lebih mudah digunakan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pekerjaan menghitung. Ini biasanya berhubungan dengan hitung-hitungan dan juga tentang keuangan dari suatu perusahaan atau kantor. Nah, yang keempat ada pekerjaan membuat jadwal, grafik, dan juga chart. Nah, menurut Dr. Winardi SE, beliau mengemukakan beberapa macam kegiatan yang dicakup oleh pekerjaan kantor, antara lain yang pertama ada catatan atau records, lalu ada angka-angka dan juga perhitungan-perhitungan, ada penyimpanan dan juga penyimpanan produk-produknya sendiri, lalu yang terakhir ada komunikasi intern dan ekstern, lalu yang terakhir ada praktik. Seperti itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Putri Kalista Rohandiana, mengenai peranan pekerjaan kantor. Seperti yang terlihat di PowerPoint, pekerjaan kantor itu mempunyai peranan melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Karena fungsinya sebagai pusat ingatan, pusat kegiatan, dan sumber dokumen. Lalu dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut perlu adanya pencatatan cermat, pengurusan atau mengelola dokumen secara tertib guna penyusunan program pengembangan organisasi yang lebih lanjut. Dan tentunya seorang pimpinan itu memerlukan informasi yang bersifat umum dan memberikan pengetahuan secara keseluruhan tentang perkembangan organisasinya. Pimpinan memakai informasi tersebut tidak hanya untuk kepentingan perencanaan, pengorganisasian, atau pengawasan, melainkan juga sebagai pedoman dalam menetapkan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. Untuk slide selanjutnya terdapat ciri-ciri pekerjaan kantor. Nah, pekerjaan kantor ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama bersifat pelayanan, yang mana berfungsi untuk membantu pekerjaan lain atau pekerjaan utama atau pekerjaan pokok agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pekerjaan kantor tentunya tidak langsung mendatangkan keuntungan atau laba bagi perusahaan, tetapi pekerjaan kantor ini sangat membantu menunjang keberhasilan perusahaan dalam mencapai keuntungan yang terbaik. Contohnya saja, tugas utama dari sekolah adalah memberikan pendidikan dan mengajarkan siswa sesuai dengan tingkatan siswanya. Lalu tugas utama guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Tetapi dalam menjalankan tugasnya, guru juga memerlukan bantuan dari pekerjaan ketatausahaan, seperti mencatat kemajuan para siswa, yaitu kemajuan belajarnya dengan menyiapkan rapot dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada bersifat terbuka dan luas. Artinya pekerjaan kantor dapat dilakukan di mana saja dalam suatu organisasi. Jadi pekerjaan kantor tidak hanya dapat dilakukan di kantor saja, tetapi dapat pula dilakukan saat kita berada di luar kantor sekalipun. Lalu yang ketiga, dilakukan semua pihak dalam organisasi, yang berarti pekerjaan kantor dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari pimpinan yang paling tinggi hingga karyawan yang paling rendah sekalipun. Contohnya adalah seorang manajer yang memiliki tugas, yaitu menggerakkan karyawan untuk bekerja sebaik mungkin. Namun, manajer juga melakukan pekerjaan kantor lainnya untuk membantu tugasnya sendiri dalam memanage bawahannya. Seperti menyimpan dokumen sendiri, melakukan panggilan telepon sendiri kepada relasi. Jadi dia melakukan panggilan telepon kepada relasi dan lain sebagainya. Lalu untuk slide selanjutnya ada macam-macam pekerjaan kantor menurut Levingwell dan Robinson. Yang pertama ada receiving, dispatching, and shipping orders. Yang berarti kita nanti menerima pesanan lalu mengantarkan pesanan tersebut dan mengirimkan pesanannya. Lalu yang kedua ada billing, yang berarti membuat rekening. Terus yang ketiga ada correspondence, dictation, dan typing, yang berarti kita nanti melakukan surat menyurat, mendikte, dan mengetik. Yang keempat ada filling, yang berarti menyimpan warkat. Lalu yang kelima ada passing credit and collecting outstanding account, yang berarti menyampaikan hutang dan mengumpulkan perhitungan-perhitungan yang belum diselesaikan. Lalu yang keenam ada handling, distributing, and dispatching mail,
yang berarti mengurus, membagi-bagi, dan mengirimkan surat-surat pos. Yang ketujuh ada duplicating and addressing word, yang berarti nanti kita memperbanyak warkat dan membubuhkan alamat. Yang kedelapan ada miscellaneous, such as telephone, receiving visitor, messenger service. Yang berarti nanti kita memiliki pekerjaan seperti menelpon, menerima tamu, atau pekerjaan pesuruh. Nanti kita disuruh-suruh gitu. Lalu yang kesembilan ada special text, objective, simplification of system, elimination of unnecessary work, yang berarti tugas-tugas khusus dengan maksud untuk menyederhanakan sistem, menghapuskan pekerjaan yang tidak perlu. Jadi kita nanti menghapuskan pekerjaan yang dirasanya tidak perlu untuk dikerjakan. Lalu yang 10 ada making record, itu or nothing down desired data, yang berarti kita nanti membuat warkat, mencatat data yang diinginkan. Lalu untuk slide selanjutnya ada macam-macam pekerjaan kantor pekerjaan kantor menurut GRTRI yang melakukan penyelidikan pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat untuk mengetahui banyaknya waktu bekerja di kantor yang dipakai dalam melaksanakan masing-masing kegiatan kantor. Hasil penyelidikannya itu menunjukkan bahwa waktu kerjanya itu dipergunakan untuk 7 macam kegiatan, yang mana 7 kegiatan pokok itu memiliki presentase sebagai berikut. Yang pertama itu ada typing atau mengetik, presentasenya itu sebesar 24,6%. Yang kedua ada calculating atau menghitung, presentasenya sebesar 19,5%. Yang ketiga ada checking atau memeriksa, presentasenya sebesar 12,3%. Selanjutnya ada filling, menyimpan markup, presentasenya sebesar 10,2%. Lalu ada telephoning atau menelpon, presentasenya sebesar 8,8%. Lalu ada duplicating atau menggandakan, presentasenya itu 6,4%. Lalu ada mailing atau mengirim surat, presentasenya sebesar 5,5%. Lalu ada pekerjaan others atau pekerjaan lain-lain, presentasinya itu sebesar 12,5%. Lalu untuk slide selanjutnya ada macam-macam pekerjaan kantor menurut CDN Chandra. CDN Chandra menambahkan pekerjaan kantor itu senyatanya dengan bahan baku dan pembekalan serta hasil yang diperoleh. Jadi ada bahan baku dan pembekalan hasil yang diperoleh, yaitu yang pertama ada pekerjaan senyatanya, di antara lain ada mengetik atau menyalin, menghitung atau memilah-milah atau sortir, memeriksa atau melekatkan, terus ada mensteril atau menandai, terus membubuhkan cap atau stempel, atau kita bisa menyampul. Lalu kita ada pekerjaan menelpon atau membagi-bagi. Lalu yang kedua ada bahan baku. Bahan baku itu berupa abjad atau huruf, berupa tanda baca, lalu angka yang berupa tanda hitung, dan garis yang berupa tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Suwartini dari Prodi Pendidikan Administrasi Kantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi dan peran kantor serta tata usaha pekerjaan kantor. Yang pertama ada fungsi dan peran kantor. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, susunan WCS Purdana minta, peranan mempunyai kata dasar peran, yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan. Pekerjaan kantor mempunyai peranan melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan, karena fungsinya sebagai pusat keingatan, pusat kegiatan, dan sumber dokumen. Peranan pekerjaan kantor dikategorikan dalam 2 fungsi, yaitu bantuan bagi pimpinan atau staff function, dan pelayanan bagi masyarakat atau public service. Yang pertama, bantuan bagi pimpinan atau staff function. Pekerjaan kantor terdiri dari kegiatan-kegiatan membantu pimpinan dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan organisasi, dalam mengambil tindakan dan keputusan agar tepat pada sasaran. Yang kedua, pelayanan bagi masyarakat atau public service. Pekerjaan kantor di samping merupakan kegiatan yang berperan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, kegiatan lain yang sama pentingnya adalah melayani segenap kegiatan operatif
atau tugas-tugas pokok kantor, baik yang bersifat intern maupun ekstern, yaitu pelayanan publik. Pekerjaan kantor memiliki 3 peranan lain, yaitu melayani pelaksanaan pekerjaan operasional yang berguna untuk membantu melaksanakan pekerjaan induk untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan keterangan bagi pimpinan organisasi yang berguna untuk penetapan keputusan atau melakukan tindakan yang tepat. Dan yang terakhir, membantu melancarkan kehidupan dan perkembangan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Menurut Mariyati, terdapat 4 fungsi atau kegiatan manajemen perkantoran yang harus dilakukan. Yang pertama, menyediakan organisasi kantor yang efektif agar tercapainya efisiensi perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang tepat agar dalam pengambilan keputusan pihak manajerial dapat mendapatkan strategi yang tepat sehingga jalannya roda organisasi mampu berjalan ke depan dengan cepat. Yang ketiga, mengusahakan fasilitas pelayanan dan komunikasi agar tercipta kinerja yang prima di dalam perusahaan. Yang terakhir, menentukan luasnya otomatisasi kantor yang dipergunakan agar tidak terjadi pemborosan yang berlebihan karena ketidaktepatan dalam strategi otomatisasi peralatan kantor. Kemudian materi yang akan saya bahas adalah tata usaha pekerjaan kantor. Tata usaha atau bisa disebut juga administrasi merupakan kegiatan pencatatan penyusunan keterangan-keterangan. Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi yang digunakan menjadi bahan keterangan bagi pimpinan. Tempat penyelenggaraan kegiatan keputusan ini disebut kantor, yaitu unit kerja yang terdiri atas ruangan, personil, peralatan, dan operasi pengelolaan informasi. Tata usaha ini tidak dapat berjalan sendiri. Semua kerjaan harus direncanakan, diatur, disusun, diarahkan, dikendalikan, dan disempurnakan oleh seorang pimpinan. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama antara pimpinan dan karyawan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, apa saja aktivitas tata usaha menurut Deli Yanggi? Menurut Deli Yanggi, terdapat 6 aktivitas tata usaha. Yang pertama yaitu menghimpun. Menghimpun sendiri ialah kegiatan mencari dan mendapatkan berbagai keterangan yang diperlukan suatu organisasi, sehingga organisasi tersebut mendapatkan gambaran tindakan dari informasi yang telah dihimpun. Informasi yang dihimpun ini berantakan, maka tugas tata usaha yang merapikan informasi ini agar siap digunakan. Yang kedua ada mencatat. Informasi yang telah dihimpun kemudian dicatat lalu ditulis kembali dalam bentuk tulisan, sehingga informasi mudah dibaca, dipahami, disimpan, dan dikirim kembali. Penyusunan kembali informasi ini dapat disajikan dalam bentuk rekaman suara, gambar, dan juga video. Yang ketiga, mengolah, yaitu menyajikan kembali informasi sehingga lebih berguna. Jadi, informasi yang dicatat selanjutnya diolah oleh tata usaha agar informasi menjadi lebih berguna. Yang keempat, menggandakan. Informasi yang dihimpun, dicatat, dan diolah selanjutnya digandakan atau diperbanyak sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang kelima, mengirim. Kegiatan yang dilakukan setelah digandakan yaitu mengirim ke pihak yang membutuhkan melalui telepon, email, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menyimpan. Kegiatan yang terakhir ini adalah menyimpan informasi yang telah diolah di tempat yang aman. Lingkup tata usaha. Tata usaha memiliki 3 lingkup, yaitu korespondensi, ekspedisi, dan pengarsipan. Yang pertama, korespondensi merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis mulai dari penyusunan, penulisan, sampai dengan pengiriman informasi hingga sampai ke pihak yang dituju. Salah satu alat atau sarana untuk mengirim atau memberi informasi tertulis kepada atasan atau ke pihak lain, baik itu sebagai laporan, pemberitahuan, permintaan, dan pertanyaan adalah surat. Yang kedua adalah ekspedisi atau expedition, merupakan kegiatan mencatat setiap informasi yang dikirim atau diterima, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan mengetahui atau membuktikan bahwa informasi yang dibutuhkan sudah dikirim atau diterima. Yang ketiga, pengasipan atau filling, yaitu proses pengaturan dan penyimpanan informasi secara sistematis, sehingga dapat dengan mudah dan cepat ditemukan setiap diperlukan. Informasi yang dimaksud berupa warkat atau records, yang artinya catatan-catatan tertulis atau bergambar yang memuat keterangan tentang suatu hal atau peristiwa yang dibuat untuk membantu ingatan. Selanjutnya, 3 ciri utama tata usaha. Yang pertama yaitu bersifat pelayanan, yang artinya tata usaha melayani pelaksanaan pekerjaan kantor yang bertujuan memudahkan atau meringankan agar pekerjaan lain dapat berjalan lebih efektif. Yang kedua, bersifat merembas ke segenap bagian dalam organisasi. Tata usaha ini diperlukan di mana-mana dan di seluruh organisasi.
Tata usaha terdapat dalam kantor, dari puncak pimpinan sampai ruang kerja organisasi yang terbawah. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Tata usaha dilakukan oleh pejabat tertinggi sampai pegawai di tingkat bawah. Jadi tata usaha bukan hanya menjadi tugas pokok dari sekelompok pegawai saja. Dan pembahasan yang terakhir adalah tata usaha kantor berkonsep modern yang menurut Prayudi Atmosudirjo yang terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama tata usaha umum. Tata usaha umum yaitu tempat pengumpulan, penerimaan, pengelolaan, dan penyampaian data atau informasi secara teratur, sistematis, dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperlancar jalannya tugas pimpinan dan jalannya tugas organisasi. Yang kedua, tata usaha teknis operasional. Tata usaha yang mengenai segala data atau informasi tentang jalannya operasi yang dilancarkan organisasi secara teknis mendetail. Tata usaha ini dijalankan oleh setiap unit organisasi teknis fungsional dan dilaporkan secara langsung atau tidak langsung oleh para manajer operasi pada administrator. Yang ketiga, tata usaha sumber daya atau research. Pada umumnya, dapat digolongkan menjadi tata usaha pegawai, tata usaha finansial, dan tata usaha logistik. Dan yang terakhir adalah tata usaha khusus. Tata khusus ini dilaksanakan untuk memperlancar pengambilan keputusan pimpinan. Baik, setelah kita menyaksikan presentasi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 10, yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang sudah kami bahas. Jadi kesimpulannya adalah penting bagi kita untuk mempelajari materi mengenai pekerjaan kantor dan juga ruang lingkup kantor. Karena apa? Karena apabila kita bekerja di lingkungan kantor, kita pasti akan sering bertemu dengan yang namanya mengolah data, menyimpan data, mengelola data, hingga mendistribusikan data. Hingga hal ini yang sudah kami sampaikan tadi menjadi penting, seperti itu. Nah, terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.